Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfikar Ahadi. Sebelumnya kita menyapa dulu ya teman-teman yang sedang isolasi mandiri, teman-teman nakes yang sedang berada di rumah untuk memulihkan kesehatannya ya. Semoga cepat sembuh, semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kembali lagi berjuang dalam menghadapi COVID di rumah sakit untuk merawat pasien-pasien agar membantu negeri ini untuk cepat pulih dari COVID. Oke, baik teman-teman, di part sebelumnya saya membahas 5 obat yang harus kita ketahui jika berada di ruang ICU. Kali ini saya juga akan membahas mengenai 5 obat yang wajib juga diketahui di ruang ICU. Apa saja sih obat-obat yang harus kita ketahui lagi di ruang ICU? Berikut kita saksikan sama-sama. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, baik teman-teman, yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah heparin. Heparin adalah obat untuk mengatasi dan mencegah penggumpalan darah yang disebabkan oleh kondisi atau tindakan medis tertentu. Obat ini tersedia dalam bentuk gel dan suntik, yang penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Oke, baik teman-teman, di ruang ICU biasanya kita juga menggunakan heparin ya, tergantung dengan indikasi penyakit yang dialami oleh pasien, tergantung dengan instruksi dari dokter. Yang kita harus perhatikan sama-sama di sini adalah berapa sih satu vial heparin itu, dosis miligramnya berapa, volumenya berapa. Baik teman-teman, kita langsung saja. Oke, ini sediaannya heparin ya. Bentuk obatnya itu dalam bentuk vial ya. Dari tampak pada gambar ini, dalam satu vial itu terdapat 5.000 unit ya. EU itu artinya international unit per cc. Jadi 5.000 international unit per cc. Jadi dalam satu vial tetap kita harus tahu ya, dalam satu vial itu berapa cc sih ini heparinnya. Ternyata dalam satu vial itu terdapat 5 cc. Artinya dalam satu vial terdapat, tinggal dikali ya, 5 kali 5.000 jadinya 25.000 unit. Oke teman-teman, jadi kita tetap harus mengetahui dalam satu vial berapa volumenya, berapa dosisnya ya. Itu yang paling penting yang harus kita ketahui sebagai perawat di ruang ICU. Kemudian yang kedua adalah nicardipine. Nicardipine ini adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Dengan lebih terkendalinya tekanan darah, risiko timbulnya komplikasi akibat hipertensi seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, atau gangguan penglihatan akan menurun. Oke, baik teman-teman, selain yang kita bahas di part sebelumnya adalah obat untuk menaikkan tensi. Yang kali ini nicardipine adalah fungsinya untuk menurunkan tensi apabila kita menemui pasien-pasien yang tensinya tinggi ya, yang tidak bisa diturunkan dengan obat-obatan oral atau obat-obat yang diminum ya. Oke, baik, berapa sih sediaannya dalam satu ampul obat ini? Dalam ampulan dosisnya adalah 10 mg per 10 cc ya. Jadi artinya dalam 1 cc berapa miligram? Seperti yang kita ketahui tinggal dibagi saja ya, 10 kali bagi 10. Oke, baik, 1 mg adalah 1 cc. Oke teman-teman, prinsip kita di ruang ICU adalah cepat, tepat, akurat. Jadi kita harus cepat memahami, kemudian kita tepat dalam menghitung dosis obat, dan kita juga harus akurat dalam menghitung hasil akhir dari dosis yang kita berikan kepada pasien. Kemudian obat selanjutnya yang akan dibahas adalah Sedokat. Sedokat digunakan untuk mencegah atau mengobati nyeri dada, angina. Obat ini mengandung isosorbit dinitrat yang merupakan vasodilator ya, dan bekerja dengan merelaksasi pembuluh darah ke jantung sehingga suplai darah dan oksigen ke jantung meningkat. Oke, baik teman-teman, selain nicardipine kita juga menggunakan Sedokat ya, tergantung dengan instruksi dari DPJP, dokter penanggung jawab pasien.
kita harus tahu dosisnya berapa dalam satu ampul, kemudian dalam satu cc itu berapa ya. Itu penting sekali ya di ruang ICU. Kita harus mengetahui dosis-dosis obat yang kita berikan kepada pasien sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada pasien. Ini sediaan obatnya teman-teman ya. Ampulannya 10 mg per 10 cc. Sedokatnya artinya dalam satu ampul itu isinya 10 cc atau 10 ml. Kemudian dosisnya dalam 10 cc adalah 10 mg. Artinya sama kayak Nicardipine, berarti dalam 1 cc adalah 1 mg. Sediaan obat yang lainnya untuk sedokat adalah dalam bentuk tablet ya. Satu tabletnya adalah 5 mg per tablet. Ya, ini biasa diberikan oleh dokter sebagai obat yang bekal buat di rumah ya. Untuk pasien-pasien yang sudah pulang kemungkinan akan diberikan obat-obatan tablet. Oke, baik teman-teman, obat yang selanjutnya adalah amiodaron. Amiodaron adalah obat yang digunakan untuk mengobati beberapa jenis gangguan irama jantung serius seperti persisten fibrilasi, ventricle fibrilasi, dan ventricle tachycardia. Oke, baik teman-teman, obat yang ini sediaan ampulannya dalam satu ampul amiodaron itu terkandung 50 mg per cc atau per mili. Kemudian dalam satu ampul ini terkandung volumenya adalah 3 ml atau 3 cc. Jadi dalam satu ampul itu mengandung 150 mg ya. 3 kali 50 adalah 150 mg. Jadi satu ampul dosisnya itu 150 mg. Itu dalam amiodaron. Ya, ini bentuknya. Jadi jikalau nanti teman-teman bingung, ini sudah tahu nih bentuknya seperti ini, nanti diharapkan di ruang ICU nggak bingung lagi amiodaron kayak gimana sih, bentuknya kayak gimana, kemudian ampulannya seperti apa. Teman-teman diharapkan sudah tahu ya, walaupun nanti untuk menghitung dosisnya sambil jalan ya. Kita pelan-pelan belajar untuk menghitung dosis ya. Kemudian tablet, dalam bentuk tablet itu dalam satu tabletnya ada 200 mg dalam satu tablet. Tentunya nanti akan dokter DPJP yang memberikan obat-obatan ini. Yang penting bagi kita adalah berapa miligram dalam satu ampul, berapa miligram dalam satu tablet ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah Fasorbit atau ISDN ya. Fasorbit ini mengobati angina pectoris atau angin duduk atau rasa nyeri pada dada yang terjadi saat aliran darah dan oksigen menuju otot jantung tersendat ya. Ada gangguan di otot di aliran darah, pembuluh darah arteri di jantung terganggu. Kemudian khususnya saat arteri jantung mengeras atau menyempit. Ya, ada kadang-kadang pada pasien yang jantungnya bermasalah atau arteri koronernya menyempit, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan seperti Fasorbit atau ISDN ya, baik dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk injeksi teman-teman. Ya, Fasorbit sendiri yang teman-teman harus ketahui bahwa Fasorbit dengan ISDN itu sama ya. Nanti tolong diambilkan Fasorbit, maaf Mbak atau Mas, yang ada ISDN itu sama ya teman-teman. Kita tolong ambilkan ISDN yang ada Fasorbit itu sama. Oke. Isosorbit dinitrat bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah atau vasodilator ya, sama seperti sedokat tadi teman-teman ya. Kemudian agar aliran darah dapat mengalir lebih lancar ke otot jantung. Obat ini juga dapat digunakan menjadi obat tambahan untuk pasien gagal jantung. Ini sediaannya ISDN ya teman-teman. Bisa kita lihat sama-sama di sini biar teman-teman nanti di ruang ICU tidak kesulitan dalam melayani pasien ya, dengan cepat, tepat, akurat. Ini bentuknya kita harus tahu sama-sama ya teman-teman sebelum kita berada di ruang ICU. Teman-teman yang baru saja ditempatkan di ruang ICU atau mahasiswa yang akan praktek di ruang ICU harus tahu ya ISDN ini kayak gini bentuknya ya. Itu juga obat-obat yang lain yang dibahas sebelumnya. Dalam satu ampul terdapat 10 cc ya, itu volumenya. Kemudian dosisnya sendiri adalah 1 mg dalam 1 cc. Artinya dalam satu ampul
terkandung 10 mg dosisnya ya, karena dalam satu ampul volumenya adalah 10 cc. Sama dengan obat-obatnya seperti Sidokat, kemudian Nicardipin ya, sama NTG juga sama seperti SDN ya. Kemudian dalam 1 mg-nya 1 cc-nya adalah 1 mg. Kemudian dalam bentuk tablet SDN atau isosorbit dinitrat itu dalam satu tabletnya mengandung 5 mg ya. SDN sendiri biasanya pada pasien-pasien yang hipertensi akut, dokternya biasanya menggunakan obat ini melalui sublingual ya, di bawah lidah ya. Sebelumnya kita sudah haluskan dulu, kemudian 1 tablet yang mengandung dosis 5 mg kita berikan ke pasien di bawah lidah ya, atau dengan cara sublingual. Kemudian sediaan dari Vasorbit sendiri ini ada yang tablet juga ya, sama kayak SDN, isinya 5 mg. Fungsinya sama untuk menurunkan tensi juga ya teman-teman. Kemudian yang untuk part selanjutnya saya akan coba membahas rumus-rumus pemberian obat melalui syringe pump, agar kita sama-sama tahu cara pemberian obat, cara menghitung obat. Insya Allah saya akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Ini adalah contohnya ya, contoh dari pemberian penghitungan dosis dari dopamin ya, teman-teman bisa lihat di sini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari materi yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Semoga ini bisa menambah referensi buat teman-teman. Kemudian sekiranya ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk membantu channel ini untuk tetap berkembang, menyebarkan materi atau konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dimohon untuk dibantu channel ini berkembang dengan cara centang subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.